One, mulai. Halo semuanya. Halo, Welcome back to our channel Nulis Journal. Gua Daniel. Mikta. Dan kali ini kita mau membahas sesuatu yang ringan tapi sangat penting sekali dalam riset atau ya dalam riset secara umum, yaitu soal research question. Nah, dan pertanyaan pertama yang mau gua tanya ke lu adalah bedanya research question sama objektif itu apa? Oh ya, Gimana tuh? kalau research question itu sebenarnya adalah main driver dari si riset lo atau si paper lo. Jadi apa itu yang memberikan kita guideline. Enggak, ya, Menggait kita mau nyari apa sih sebenarnya, terus mau pakai apa, konteksnya apa, skopnya bagaimana si riset itu. Nah, itu harus bisa tergambar jelas di research question itu. Makanya itu jadi super penting. Kalau objektif kan ya udah lebih ke bagaimana tujuan si risetnya kan. Tujuan si risetnya sebenarnya untuk apa gitu-gitu. Tapi ya sebelum ke objektif harus ke research question dulu. Oh, bukannya objektif dulu. Kayaknya gue sih feeling gue sih objektif dulu baru lu buat questionnya apa. Jadi objektifnya gue pengen melakukan ini misalkan atau ini, baru research questionnya keluar parameter apa kayak atau apa. Ya nggak sih? Gue sih kayaknya gue nggak tahu. Gue sih gue mikir objektif dulu sih daripada research question. Tapi kayaknya tergantung setiap orang sih ya. Karena bisa aja di bidang gue itu deh. Karena bisa aja Dulu. karena bisa aja orang kan research question dulu karena gue kepikiran gara-gara kan ada orang yang dari keinginan tahuan lu dan lu bertanya kan. Artinya yang keluar dulu kan research question dulu. Ya. Baru objektif. Ya bisa dua-dua lah kalau gitu. Ya. Bisa dua-dua. Tapi kurang lebih mereka ya pasti berhubungan dan dan kalau di tesis itu biasanya kan ada satu objektif besar kali ya. Ada satu objektif besar, baru research question lu ada berapa research question dan mungkin ada sub research question lagi. Ya. Kalau di gua, pengalaman gua biasanya khususnya ke tesis atau disertasi ya. Biasanya sangat disarankan untuk hanya punya satu research question. Maksudnya itu ada satu main research question. Jadi itu yang jadi umbrella si riset kita tuh. Nah, baru untuk lebih spesifiknya apa, itu nanti ada sub research questionnya. Jadi untuk membahas parameternya, untuk membahas how to-nya, untuk membahas apanya, itu di sub research question. Karena semuanya nggak bisa ditaruh di satu pertanyaan, kan jadi super panjang tuh. Oke. Nah, Mik, kalau soal konteks paper nih, jurnal ilmiah nih. Ya. Nah, research question itu kan harus ada tanda tanya kan, misalkan ada kalimat tanya lah ya. Nah, sedangkan, menurut lu dari pengalaman lu sendiri, dari pengamatan lu, kemudian pengalaman lu mungkin, itu baiknya tuh kita buat objektif yang berupa kalimat positif atau research question atau gimana menurut lu? Kalau di sejauh ini ya di paper, khususnya di original research itu gua umumnya sih objektif ya, yang gua state di situ. Tapi gua pernah naruh satu research question itu di review paper gua. Oh, jadi kalimatnya pertanyaan. Kalimatnya pertanyaan. Jadi gua buka untuk jadi benar-benar itu di bagian metode gua. Jadi untuk memfollow up topik ini, si review ini akan di guide oleh si research question ini. Jadi gue nge-set research question gue ini, habis itu gue breakdown. Makanya kita perlu mencari jurnal yang parameternya ini A, B, C, dan D. Itu karena review paper. Jadi gue merasa gue harus benar-benar sangat precise nih di sini skopnya apa, karena luas banget kan. Iya. Nah, tapi kalau pas di original research, gue langsung objektif sih. Ya. Jadi habis problem statement apa, jadi langsung ke objektifnya apa. Nah, kemudian gue tanya dari pengalaman lu sendiri juga soal selama 4 tahun riset ini segala macam ya. Kita kan tadi lu sempat bilang di awal kita tuh di awal-awal kita sudah membuat research question yang menjadi umbrella meng-guide kita gitu. Iya. Tapi dari pengalaman itu banyak gak sih yang ganti di tengah-tengah itu? Oh, banyak banget. Research question jadi tiba ya somehow lah. Iya, banyak banget. Apalagi ya khususnya yang studi PhD ya, maksudnya studi doktoral, itu udah pasti bukan ganti tapi diupdate lah, karena seiring berjalannya waktu kan ada pengetahuan tambahan, ada skill tambahan, ada hal-hal yang relevan, ada hal-hal yang kemudian impossible untuk dikerjakan dengan rentang waktu segitu. Makanya itu akan terupdate dengan sendirinya menurut gua. Cuman itu super penting, dan beruntungnya sih di Delft itu di tahun pertama kan kita digembleng ya, ada ujian namanya Gonogo.
ujian proposal Ujian riset. proposal Nah di situ itu benar-benar dilihat relevansi sama visibility, kelayakan apakah proposal kita ini bisa diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Kan setahunnya untuk mengerjakan proposal, jadi akan bisa diselesaikan selama 3 tahun. Nah kalau enggak, nah itu akan disecar habis tuh di situ. Nah makanya si research questionnya sudah harus sangat fokus di situ, sudah harus sangat spesifik dan terukur di situ. Tapi ini pengalaman lu juga ganti nggak? Atau Iya, semua iya. terjawab? Nggak ke-update ya. Update-nya. Dan ada satu yang nggak kejawab. Kalau gue juga kayaknya gue lupa ya research question gue di awal tuh yang pasti ada 4 atau 5 lah kurang lebih. Cuma kayaknya ada satu yang pasti kayaknya nggak terjawab sih. Karena Dari berdasarkan dari proposal ya. iya ya. Karena yang menarik adalah gue baru sadar sesudah tahun kedua mungkin atau tahun ketiga lah ya dari awal itu kita kayaknya udah lebih dalam tanda kutip bahkan kita udah lupa research kita apa. Jadi saya sudah dapat hasil kan, oh ini kayaknya menarik, jadi kita ngikutin flow aja gitu. Iya, Itu dari pengalaman gue sih, jadi bahkan kayaknya sepertinya kami nggak pernah bahas itu lagi, barang itu lagi. Nah kalau gua udah, karena gua udah nah itulah makanya penting banget ya si research question itu, karena dia nggak cuman meng-guide atau melit kita dalam menentukan riset kita atau timeline riset kita, tapi itu juga menentukan bagaimana metode apa yang pengen lu kerjain, lu jalankan. Yang ketiga adalah si research question itu kalau emang oke, itu sangat bisa untuk menentukan output apa yang akan kita hasilkan di setiap segmen, di setiap section dari paper kita. Jadi di awal itu gue udah bisa memprediksi, mengestimasi, gue akan bisa publish paper sekian nih, misalnya berapa gitu, berdasarkan si research question ini. Jadi karena kan gue punya satu research question, main research question, habis itu gue bagi ada 4 apa 5 tuh. Nah setiap research question gue rencana akan publish satu paper, misalnya satu jurnal paper gitu. Tapi ternyata ya itu yang tadi lu bilang, berdasarkan waktu kan ada beberapa hal, hambatan, constraint segala macam berubah. COVID misalkan, tapi tetap aja, gue kayaknya nggak bisa nih dapat yang research question 3 precisely seperti itu, jadi diputar dikit lah kayak gitu. Akhirnya nanti balik lagi ke yang utama, disesuaikan. Ya fleksibel lah kita ini dalam risetnya. Ya. Oke. Tapi pun melencengnya nggak terlalu jauh. Ya terlalu jauh. Ya. Oke, nah kita mau bahas hal praktis dari research question ini paling ya. Nah paling Mik, kita langsung ke hal praktis aja ya. Jadi kan kita butuh research question dalam riset. Nah kalau dari lu, saran lu sendiri, hal praktis menyusun research question itu seperti apa? Ada tips khusus atau ada guideline khusus kah atau apa gitu? Kalau gua sebenarnya secara prinsip tuh memformulasikan research question tuh ada banyak cara. Jadi banyak banget itu kalau dicari di Google, di internet tuh, di buku-buku tuh banyak tips orang-orang. Nah cuman gue teringat satu yang benar-benar bekerja di gua, kebetulan di riset gua itu works. Itu ada satu contoh, dan gue pernah dapat juga tambahan materi dari graduate school waktu itu. Mereka pakai konsep SMART. Jadi si SMART, SMART. Jadi SMART itu S-nya spesifik, measurable, terukur, A-nya achievable, jadi bisa dicapai. Terus realistic, R-nya realistic, jadi visible lah ya, untuk dicapai gitu-gitu. Dan T time bound atau time defined. Jadi ada kerangka waktu yang bisa ya termuat lah dalam si bisa diukur dalam kerangka waktu itu, dalam periode berapa sih ini akan dicapai. Nah contoh bisa lo jabarkan nggak S spesifik tuh maksudnya kayak gimana, lebih detail lagi, coba ini. Kalau gua ini gua berdasarkan pengalaman gue ya. Kalau si S itu spesifik, jadi udah harus benar-benar ada fokus utama di research question kita. Jadi ibaratnya ketika lu nyebut si keyword itu, orang bisa langsung kebayang. Jadi bukan ngebayangin hal yang luas atau general misalnya. Kalau gua misalnya gua tiba-tiba bilang research gua itu tentang solar geometries. Nah, jadi orang bisa langsung bayangkan, dia ada tentang solar,
tapi ada tentang geometri. Jadi bagaimana sih geometri solar ini bekerja kan, kayak gitu. Nah, di built environment misalnya, kalau ditambahin konteks di built environment, jadi solar geometris di built environment. Nah, orang bisa langsung ngebayang gitu, kayak gitu. Oh, jadi bagaimana membangun sebuah bangunan atau rumah yang pakai tenaga surya atau berdasarkan kriteria solar. Jadi udah bukan yang lain gitu loh, bukan solar panel atau apa kayak gitu. Atau mungkin contoh sederhana yang lain adalah misalkan kita mau bahas perilaku manusia seputar COVID. Kita misalkan kita nggak boleh sebutnya bagaimana perilaku mempengaruhi kesehatan misalkan, tapi mungkin lebih spesifik lagi perilakunya itu, misalkan bagaimana gaya hidup berolahraga misalkan, atau gaya makan, itu kan lebih spesifik. Jadi jangan perilaku yang umum, itu kan luas. Ya benar-benar lebih spesifik. Oke, tadi yang spesifik sudah. Sekarang measurable, contoh praktisnya gimana nih? Kalau measurable itu kan bagaimana si keyword yang tadi kita sampaikan itu, si research question kita itu bisa diukur. Mungkin rate kesuksesannya lah atau apanya, jadi orang tuh bisa bayang gitu konkretnya, jadi nggak terlalu abstrak. Misalnya kalau tadi contoh lu hubungannya COVID dengan orang perilaku berolahraga ya. Itu kan berarti mengukur perilaku berolahraganya dengan apa nih? Apakah misalnya kita pick up satu kriteria olahraganya, frekuensi berolahraganya di pagi hari misalnya, atau kriterianya pakai apa? Semakin sering ke gym misalnya. Ya sering ke gym. Atau ya. Nah itu bisa tuh dengan terbukanya gym atau apa, itu kan berarti bisa dijadikan salah satu kriteria untuk mengukur bagaimana COVID dengan perilaku berolahraga seseorang. Jadi intinya yang mau kita ukur itu harus bisa, yang mau kita cari itu harus bisa diukur lah ini ya. Harus bisa diukur. Jangan terlalu abstrak, misalkan contohnya apa ya? Bagaimana abstrak apa yang abstrak? Bagaimana mengukur alam semesta misalnya? Ya mungkin aja itu nggak bisa diukur kali. Atau bagaimana mengukur atau kapan alam semesta rasa. Oh iya, rasa itu kan ya, tapi rasa juga bisa diukur 1 sampai 5. Tapi ya susah ya, abstrak banget. Iya kan, sangat subjektif pula, dan itu juga satu, jangan terlalu subjektif. Terlalu ya sukar ini lah. Tapi ya anak orang sosial banyak hal objektif. Cuma ya mungkin mereka punya trik-trik tersendiri untuk mengukur itu. Cuma yang pastikan lah ya, pertanyaan research question lo itu bisa diukur lah ya, bisa diukur, dan jadi supaya nggak ngawang-ngawang. Lalu yang ketiga itu achievable, jadi visible atau tidak. Ya paling itu bagaimana membuat itu bisa dikerjakan lah ya. Dikerjakan. Jadi nggak cuman misalnya gua pengen bagaimana mengukur ini, bagaimana membuat vaksin dalam 1 bulan. Itu kan udah nggak realistik tuh, atau nggak achievable misalnya. Dengan menggunakan 3 atau dengan cuman mengandalkan 1 antibiotik aja. Nah itu kan udah nggak achievable tuh. Ya. Atau misalkan achievable-nya lu achievable, jadi lu pengen mengukur suhu panas inti bumi misalkan contohnya. Tapi kita nggak punya alat untuk melakukan itu misalkan. Atau kita mikir susah banget kayak ya itu menarik mungkin untuk dikelola, tapi mungkin nggak bisa aja. Ya itu contoh-contoh. Atau mungkin mengukur apakah ada alien, atau misalnya kita ya mungkin hal-hal yang kayak ngawang-ngawang kayak gitu ya, mungkin kalau intinya sukar untuk dikerjakan, tidak visible ya jangan diinikan lah, jangan, itu tidak termasuk research question. Lalu yang keempat itu adalah realistic, worthwhile. Ya itu mirip-mirip sih lah ya sama achievable. Jadi yang tadi jangan. Tapi realistic kalau menurut gambar ini is it worthwhile, jadi apakah itu pantas gitu. Jadi mungkin menurut gue lebih melihat kepada implikasinya, ada nggak sih itu barang, atau pantas nggak sih lo lakukan, bukan ya pantas ada implikasinya nggak sih, seperti yang kita pernah bahas di knowledge gap ya. Kalau lo melakukan suatu riset tapi nggak ada implikasi sosial, yang ngapain lo kerjain gitu ya. Jadi layak nggak sih, jadi intinya worth ya itulah, layak nggak sih sebenarnya barang ini ditayangkan, supaya riset lo itu nggak apa ya ada guna lah, supaya nggak cuma lo kerjain sesuatu. Kan banyak kan gue lihat ada berapa tuh orang nemu sesuatu tapi barangnya nggak dipakai-pakai, ada kan tuh barang penemuan aneh-aneh gitu loh. Kalau lu pernah dengarkan, kalau lu pernah lihat gitu kan di IG atau di mana, dia temukan barang-barang nggak jelas tapi ya gunanya tuh ya nggak ada gunanya gitu. Kayak gitu kan. Khususnya ke misalnya kalau di arsitektur tuh, apakah dia benar-benar bisa ngefek ke built environment,
paling nggak tuh mengimprove kualitinya lah Ya, gitu. ya. Atau nggak merusak sama sekali built-in environment dengan desainnya mereka, dengan apanya mereka, intervensinya mereka. Paling nggak kayak gitu kali ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi lalu yang terakhir tuh time define. Nah, time define itu sebenarnya lebih ke ini agak tricky sih, karena mungkin nggak semuanya bisa cocok dipakai kriteria time define di research question. Karena ada beberapa riset yang ya udah dia nggak bisa secara spesifik diukur dengan waktu yang terbatas gitu loh. Tapi yang menarik adalah dengan adanya si time define ini, kalau topiknya benar-benar masuk, lebih bagus lagi. Misalnya bagaimana tadi mengukur COVID dengan perilaku berolahraga di gym dalam waktu 3 bulan atau dalam waktu 4 bulan karantina misalnya, atau spesifik waktunya hanya di weekend aja misalnya kayak gitu. Itu kan berarti lebih terukur banget tuh, dan fokusnya ya udah weekend aja atau cuma 3 bulan aja. Jadi kayaknya dia lebih seperti membantu kita menentukan skop. Iya secara tidak langsung. Jadi udah langsung tergambarkan di situ. Jadi orang nggak nanya-nanya lagi, maksudnya di bagian situnya ini terus bagaimana nanti 5 tahun 10 tahun lagi gimana atau apa. Nah dengan kita men-state itu kan berarti otomatis kita secara nggak langsung memberikan boundary terhadap riset kita. Nah jadi orang nanyanya nanti langsung ke lebih spesifiknya, bagaimana cara mencapainya, lebih ke how to-nya, the know how-nya. Terus atau mungkin kriteria apa yang bisa digunakan untuk mengukur itu, mencapai itu, bagaimana toolsnya, bagaimana itunya. Jadi nanti sub research questionnya tuh yang kayak gitu-gitu. Ya, oke. Oke, di samping tadi si SMART itu tadi ada tambahan lain nggak untuk research question? Paling biasanya ini sih, mungkin teman-teman juga kadang mendengar, misalnya research question kayak disarankan untuk menghindari kata tanya why, mengapa gitu kan. Misalnya di main research questionnya itu di state mengapa, menggunakan kata why itu karena apa, karena itu terlalu luas. Misalnya kenapa COVID bisa begini, ya terus apa jawabannya, kan itu bisa A sampai Z. Oke, terus fokus kita jadi nggak tahu mau kemana. Mau apakah mau ke A atau mau ke B atau ke C atau ke D. Dan misalkan contoh praktis nih ya, jawaban tadi bisa aja misalkan kenapa COVID, mengapa COVID setinggi ini misalkan di Indonesia contohnya. Itu kan jawabannya bisa aja kita bilang karena alasannya misalkan kita bisa bahas dari segi pemerintah misalkan, terlambat, atau ada sisi perilaku masyarakatnya misalkan, atau cuaca juga misalkan. Dan itu kan terlalu luas kali ya. Luas banget. Jadi mungkin sarannya gimana praktis dari contoh tadi si COVID ini? Diubah ke gimana tuh misalkan? Kalau gue sih biasanya langsung untuk menjawab why itu bisa dijawab dengan pakai kata how. Tapi harus milih satu dong artinya kan? Atau mungkin what kali. Jadi bentar dulu. Kalau gue sih lebih ke khususnya di bidang gue lebih ke how, tapi bukan how to ya. Bukan langsung ke bagaimana how to track, how to identify, tapi bagaimana how can COVID influence apa kriteria yang tadi spesifik itu. Bukan terbalik. Tadi konteksnya adalah how can, tadi kan pertanyaannya mengapa COVID setinggi ini. Kemudian kita merubahnya jadi kepada how, bagaimana misalkan perilaku manusia, perilaku penduduk Indonesia mempengaruhi tingginya kasus COVID seperti itu. Nah itu kan jadi supaya benar ya, jadi supaya why-nya nggak luas banget dia. Jadi langsung pick up satu aja. Jadi fokusnya di situ. Karena kalau pakai why misalnya terlalu luas ya. Itu never ending research namanya. Karena mau kemana? Itu pun tadi bagaimana how can human behavior itu kan behaviornya masih luas banget. Luas tuh. Pakai apa kriterianya untuk mengukur human behaviornya? Ada spesifik lain nggak? Behavior yang mana nih? Kayak gitu. Jadi balik lagi ke SMART tadi lagi ya. Balik lagi ke SMART itu. Why itu yang ini. Tapi gue punya sisi perspektif lain sih soal why itu, karena menurut gue why itu adalah salah satu bagian, ibaratnya ya itu sesuatu yang memang pasti akan terjawab sih kalau lu menjelaskan memakai how dan segala macam ya kan. Iya. Atau pakai what misalkan, what is the relationship between human behavior misalkan dengan COVID. Nah itu kan
ya what is the relationship, positif misalkan atau negatif misalkan atau apa relationshipnya, ya pasti somehow lu akan menjawab juga why-nya gitu kan. Why bagi apa, mengapa COVID tinggi. Jadi ya akan terjawab juga secara tidak langsung di penjelasan lu tadi, di statement ya apa ya. Kalau di kasus gue what itu biasanya dipakai untuk sub research question. Oh ya, misalkan apa faktor yang Ya. perlu kita cari aja, kita parameter yang kita pakai misalkan. What are the kriteria? Nah itu baru kriteria, karena kita membuka option nih. Jadi baru bahas kriteria apa. Tapi kalau untuk si main research questionnya itu gua dan kolega gua kebanyakan pakainya how can, how have this have implemented atau apa, how can this berdasarkan ini. Nah, baru di sub research questionnya how to, what are, apa, karena itu kan lebih spesifik banget tuh dari keyword-keyword yang tadi di breakdown lagi. Iya, benar. Jadi tadi poin sempat lu singgung sedikit bahwa biasalah ada satu research question besar, baru ada kita belah-belah lagi supaya lebih spesifik lagi dari sub research question, dan itu lebih mengguide kita juga kan parameter apa kita harus ngelakuin apa aja supaya lebih spesifik lagi. Nah, lalu saran berikutnya selain jangan pakai menghindari why, apa lagi saran berikutnya? Itu paling menghindari yes no question. Contohnya misalkan gimana? Jadi kayak is it possible to stop COVID during this economic crisis misalnya atau apa? Terus kalau dia bilang yes it is possible, terus kenapa? Terus atau no it's not possible. Ya udah, itu kan emang ya udah kalimat itu kan kalimat apa ya? Mati lah. Kalimat mati ya. Ya udah, maksudnya ya udah gitu loh. Terus kenapa nggak bisa dielaborasi lebih lanjut? Kalau misalkan kasus tadi mau diganti kayak gimana questionnya? Kalau gue langsung balik lagi ke how itu, bagaimana menghentikan COVID di tengah krisis, berdasarkan apa nih? Harus ada kriterianya, mau pakai yang apa? Misalnya berdasarkan UMKM misalnya gitu kan, berdasarkan peningkatan UMKM dan bantuan pemerintah. Terus pakai dalam kurun waktu berapa, di tracknya 7 bulan. Dan gue baru sadar sebenarnya how sama what itu bisa berkebalikan tau. Kalau tadi kasus lu kan how can we stop misalkan contohnya, bisa diganti juga what are the strategies to stop, ya kurang lebih mirip kali pemakaiannya itu. Ya, cuman di gua sendiri tuh what itu lebih ke lu membuka option gitu loh, ngerti gak sih? What are the strategies, kan berarti ada banyak strategi tuh. A, B, C, D sama E. Tapi kalau how, gue langsung bagaimana strategi ini bisa dipakai dengan ini berdasarkan ini. Jadi udah super spesifik. Oke. Jadi udah ada satu strategi yang dipilih. Oke. Sip. Kalau lu kan masih what strategi, apa nih strateginya? Masih membuka opsi yang lain. Oke, paling gitu aja seputar research question ini. Dan baik lagi tadi gue mencoba mensamari bahwa pakai konsep SMART gitu kan, itu membantu. Kemudian hindari why, hindari pertanyaan yang mati, yes no question itu dihindari. Dan semoga bisa membantu teman-teman yang lagi menulis proposal tesis misalnya atau proposal riset ilmiahnya. Dan jangan lupa tonton video-video kita yang lainnya. Ada banyak hal yang menarik di channel ini. Dan jika teman-teman suka, silahkan like, subscribe, lalu share ke teman-teman yang lain juga. Kasih komen juga kalau ada hal-hal yang perlu kita bahas atau memberikan tambahan, mungkin mengoreksi kita mungkin, ya silahkan di komen aja. Dan sampai jumpa di video-video kita yang lainnya. Dan semoga sukses dalam risetnya dan dalam penulisan artikel ilmiah. Sampai jumpa. Bye.